Indonesia is one of the biggest and most diverse countries on the planet. But when it comes to choosing a president, the candidates usually hail from one place, Java. The densely populated island accounts for more than half of all voters. And candidates know appealing to this huge chunk of the electorate is key to winning victory. But what about the millions who don't live here? I'm on a mission to find out what matters to them ahead of this election. This is going to be my very first time going to Aceh. I'm so excited. First stop, Banda Aceh, at the northwestern tip of Indonesia. For decades, this province fought for independence. And while there's peace now, some say tensions with Jakarta remain. Karena di Indonesia ini kan banyak hal yang membuat kita frustasi sebenarnya. Iya. Mereka ya. Orang-orang Aceh ada ngerasa nggak sih kayak feeling being robbed by the central government oleh pemerintah pusat? Ya dulunya yang memicu pemberontakan Aceh Merdeka saya pikir ya karena merasa ya dirampok oleh pusat, kekayaan yang begitu besar dieksploitasi di sini tapi tidak dikembalikan dengan yang porsi yang pantas ya. Part of the peace deal was to give Aceh autonomy and a greater share of its own wealth. But how is it going? Ya misalnya kalau kita lihat data statistik dalam 5 tahun terakhir Aceh itu selalu menduduki ranking termiskin di Sumatera atau 5 besar termiskin di Indonesia. Dengan kekayaan yang dimiliki, dengan dana otsus yang kita punya, berarti ada tata kelola pemerintahan yang tidak benar di sini. Ada masalah misalnya dengan meritokrasi di sini, ada masalah dengan penegakan hukum di sini. Artinya ada korupsi tapi tidak ada tindakan. I wondered if Reza's concerns were shared by young people in Aceh. Every evening at sunset, they gather here at Ulele Beach. The laid-back vibes may be a bit unexpected in Indonesia's only province practicing Sharia law. Nah, ada harapan apa nih buat presiden di tahun 2024? Iya, diperluaskan lapangan pekerjaan lah bang. Kayak apa, kebutuhan pokok diturunin. Membuka banyak lowongan kerja. Habis itu lebih peduli sama masyarakat, sama rakyat. Lebih jujur ya? Lebih jujur, kedepannya dapat meneruskan proyek-proyek yang telah ditetapkan, kayak pembangunan ya terus dilanjutkan. Saya menegakkan keadilan untuk kedepannya lebih adil lagi gitu. Dan anti korupsi. Merubah suku pandang Aceh. Nah, yang sekarang kan yang kita tahu Aceh dicap sebagai tempat termiskin lah kalau nggak salah ya. Sebenarnya kan kalau yang kita tahu kan kalau untuk dari alam kan di Aceh ini banyak lah saya bilang. Tapi cobalah jangan memandang kami remeh. Aceh's young people had plenty of ideas for how to improve things here and across Indonesia, but their voices are often silenced. Assalamualaikum Zia. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Kabar baik. I'm meeting with youth activist Halida Zia. Zia, aku pengen dong sambil lihat-lihat Aceh apa nih yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa coba sepedaan. Sepeda? Oke. Apa sepedaan? Iya, kita mungkin bisa sedikit ngobrol sambil lihat pemandangan kali ya. Yes. Okay. Let's go. Zia runs a non-profit called The Leader, which is working to get more young people and women involved in public life. It's not easy. There's only one female MP from Aceh. But in some parts of Indonesia, like Bali, there's none. Nah, aku tahu kamu adalah the leader, nah, kan di Aceh. Nah, kemudian harapannya untuk the leader yang di nasional ini apa nanti untuk pemilu? Aku pengen ngedengerin sebuah gagasan dan ide baru di mana ada hal yang selama ini tuh kita belum tahu. Ternyata ya masih gitu-gitu aja. Kita malah dari kemarin itu nontonin politik dinasti, nontonin gimana pemilihan calon wakil presiden yang gelutnya minta ampun, nontonin bagaimana
Mahkamah MK yang kemudian ya banyak isu menarik yang dibahas dan dipertontonkan, tapi itu justru membuat kita semakin prihatin dengan Indonesia jatuhnya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin masa depan nih untuk menyelesaikan masalah anak muda? Menurutku yang paling penting sebenarnya adalah pendidikannya itu sendiri. Jadi kalau lapangan kerja dibangun tapi intelektualnya tidak terbangun, ya sama aja akan bobrok lagi gitu SDM dan cara berpikir orang-orang. On the other side of Indonesia lies Ambon, a city with its own unique culture. Oh wow, look at this. City of music. Maluku is one of Indonesia's least developed provinces, but that's changing as mining gears up. Indigenous leaders like Figel Faubun are sounding the alarm, worried the national government will benefit but not local Moluccan people. Selama ini belum ada dampak positif. Kenapa sampai saya salah satu di antara 100.000 orang yang selalu berteriak harus turun lapangan terus? Karena belum ada dampak positif. Apa yang mereka janjikan sih sebetulnya? Janji tentang misalnya hak-hak negeri akan diberikan, anak-anak adat dapat apa yang akan diolah, datangnya tidak ada. Termasuk pendidikan? Ya. Pendidikan di sini masih keterbelakangan. Kalau di kota oke, saya harus akui oke. Tapi mari kita lihat ke pedalaman, masih hilang jauh. For too long, the Indonesian government has failed to recognize the wisdom of the nation's indigenous peoples. And prosperity in places like Ambon hasn't been a priority in Jakarta. Padahal mau dibilang kita ini adalah anak kandung yang dijadikan anak tiri. Mengapa Anda merasa seperti Maluku dianaktirikan? Ya karena mau dibilang banyak kebijakan yang terjadi. Rata-rata kita orang timur, keseluruhan orang timur, bahkan di Maluku sendiri, itu rasa bahwa tidak sesuai dengan keadaan iklim yang di timur. Kebanyakan kebijakan pusat sana yang diangkat, itu semua hanya berbicara tentang barat, bukan tentang timur. Maluku has contributed so much to Indonesia. Once known as the Spice Islands, it was a global trading hub and economic center. Saat ini, masyarakat adat saat ini kayak mulai tersisih. Sedangkan sejarah Maluku menyatakan bahwa karena Maluku, Nusantara ada. Karena Maluku, Indonesia ada. In this music-obsessed city, one of the youngest candidates running for office is also a famous singer. Putri. Tapi sekarang menarik nih, malah terjun ke dunia politik. Apa alasannya? Mengapa Anda tidak puas di dunia musik? Bukan nggak puas, Kak, tapi melihat selama ini kayaknya nggak pernah nih ada anak muda yang bergerak. Harus ada langkah pertama dari anak muda pertama, dan pasti akan diikutin oleh anak muda yang lain. Yang duduk di legislatif kebanyakannya orang tua yang nggak peka dengan masalah-masalah yang terjadi di anak muda. Jadi butuh memang anak muda untuk menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi sama anak muda dan kemudian bisa menyuarakannya lagi untuk bisa menjadi sesuatu misalnya peraturan atau bisa jadi kebijakan. Mbak Putri, ini kalau Mbak Putri melihat apa alasannya ekonomi sosial kita ini di Ambon agak sedikit tertinggal? Apakah mungkin karena memang tidak diperhatikan atau jaraknya terlalu jauh dari Jawa atau apa menurut Anda? Cara jarak kayaknya banyak juga tuh kunjungan dari pusat ke sini tuh banyak gitu. Terus kalau masalah terlupakan mungkin ya sedikit terlupakan atau bisa dibilang kurang menjadi prioritas utama gitu. Jadi mungkin ada tempat lain yang tadinya harus menurut pemerintah harus diperhatikan dulu dibandingkan Maluku gitu. While Putri knows how to use her dulcet tones on stage, she's now ready to use her voice in parliament. Kemarin yang saya lihat sekarang udah banyak sih kayaknya anak muda dan juga perempuan yang duduk di parlemen di Senayan. Jadi itu bukan menjadi satu ketakutan bagi saya, justru menjadi satu tantangan. Gimana nih kita sebagai anak muda, perempuan kita bisa fight di tengah-tengah senior, di tengah-tengah mayoritas pria. Pokoknya intinya bagaimana caranya saya bisa menyuarakan kota saya, provinsi saya ini supaya bisa didengar di pusat. So, what do other Moluccans want to see come out of these elections?
apa yang sudah dong sampaikan ke Katong tuh dong lakukan akan saja. Saya usah kayak kasih harapan pun masyarakat saya usah gitu. Ya lagi susah-susahnya. Kayak kita saya yang cari pekerjaan sampai sekarang belum dapat karena memang itu peluangnya kecil. Harapannya itu semoga nanti presiden yang terpilih ini mungkin lebih melihat ke kaula muda yang mungkin belum mendapat pekerjaan. Kata anak muda tuh punya lowongan kerja juga yang mempersulit tuh Pak tuh, karena katong kebanyakan anak muda tuh katong memilih jualan-jualan kayak gini karena pekerjaan juga cukup sulit di Kota Ambon ini. Istilahnya orang bilang kayak sarjana dulu katong bisa dapat kerja di Kota Ambon ini, tapi kalau cuma lulusan SMA atau SMK kayak katong begini ya paling-paling ya katong jual rujak. Kalau mau cari pekerjaan yang lain kan sangat sulit. Katong sebagai orang muda pastinya katong mengharapkan untuk pimpinannya ya yang mengerti akan hati nurani rakyat, tidak berjanji yang banyak-banyak lah, tetapi ketika terpilih nantinya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat dengan sangat baik. Traveling from the west to the east of Indonesia, I was struck by the richness of cultures and perspectives. Outside of Java, voters want their own local knowledge and wisdom being acknowledged, rather than have Jakarta's form ideas forced upon them.